Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya yakin di pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat, bersuka cita dan siap menerima setiap berkat Tuhan. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Latar belakang dari ayat firman Tuhan ini yaitu di mana pada zaman kerajaan Yehuda, di zaman pemerintahan Raja Hizkia, bangsa Yehuda terjepit oleh kekaisaran Asyur. Dan ketika mereka terjepit, tersesak, bukannya mereka datang kepada Tuhan, tapi mereka malah berpaling dari Tuhan dan mencari bantuan di sekitar mereka. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka, militer mereka, bahkan mereka berencana meminta bantuan dari Mesir. Tetapi Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa kemenangan tidak diraih dari semua yang kita miliki. Kemenangan tidak didapat dengan mengerahkan semua kekuatan kita meminta bantuan dari orang-orang besar, meminta bantuan dari teknologi Mesir. Tidak saudara, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam ketenangan terletak kekuatanmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara. Ketika begitu banyak persoalan di dalam dunia ini, yang Tuhan mau kita tetap tinggal diam dan tenang dan percaya kepada Tuhan. Saudara, saat ini kita hidup di dalam dunia yang semuanya serba cepat. Dengan teknologi kita dengan mudah menerima semua informasi. Perang di sini, perang di situ, bencana di sebelah sini, bencana di sana saudara. Dengan keadaan sekarang begitu banyak perekonomian yang mulai menurun. Semua harga barang naik dan kita sudah mulai merasakan yang namanya kecemasan. Dan ketika masalah datang, baik secara ekonomi, finansial, masalah dalam keluarga, kesenjangan sosial saudara, itu terkadang membuat kita semakin cemas, semakin ragu, dan kita cenderung untuk cepat mencari solusi ataupun jalan keluarnya. Dan kita sibuk mencari solusi duniawi saudara, solusi manusiawi. Tapi ayat firman Tuhan di atas mengingatkan kita bahwa saat kita tenang, disitulah letak kekuatan kita. Tuhan menyuruh kita tenang bukan supaya kita pasif. Tuhan menyuruh kita tenang bukan karena Tuhan mau kita bodoh amat, menyerah pada keadaan, ikut arus saja. Tidak saudara. Tapi Tuhan mengajarkan ini karena ini merupakan strategi spiritual yang sangat kuat. Tuhan menyuruh kita tenang supaya kita percaya penuh kepadanya. Nah, tapi saudara, menurut pandangan dunia, ketika kamu punya masalah, ya cari solusi dong. Kamu pergi ke sini, pergi ke situ, minta bantuan ke perusahaan yang ini, perusahaan yang itu. Ketika kamu sakit, pergi ke tempat yang ini, pergi ke kota yang ini. Itu yang dikatakan oleh dunia. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, ketika engkau duduk, tinggal tenang di dalam hadiratku, maka aku akan menurunkan kuasaku ke dalam tanganmu. Tuhan mengatakan bahwa ketika kita tinggal diam, disitulah letak kekuatan kita. Nah saudara, mengapa Tuhan menyuruh kita tenang? Pertama, karena di dalam ketenangan kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mulai mencari Tuhan, kita mulai memberi ruang untuk Tuhan bekerja saudara. Ketika kita tinggal tenang, kita tidak lagi sibuk memikirkan semua keadaan kita dengan kemampuan kita. Tapi kita mulai memandang Tuhan, kita mulai menyembah Dia. Dan kita mau berserah penuh kepadanya. Kita memberikan ruang untuk Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, kenapa Tuhan menyuruh kita tenang? Karena saat kita tenang kita dapat berdoa kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah saudara, dalam teks asli tenang di sini juga berarti memiliki pikiran yang jernih dan tidak kacau. Ketika kita tenang, hati kita bisa berpikir dengan baik. Pikiran kita bisa bekerja dengan baik, saudara. Ketika kita tinggal tenang, kita mengingat Tuhan. Kita mau memandang Dia. Sering sekali kalau kita sibuk, saudara, kalau kita terburu-buru, cemas, itu sering membuat kita tidak lagi konsisten. Seringkali membuat kita lupa semua, kita tidak apalagi mencari yang namanya jalan keluar. Contoh sederhana saja, ketika kita mencari barang yang terhilang, tapi saat itu kita mulai cemas, mulai panik. Sekalipun barang itu di depan mata kita saudara, kita tidak dapat melihatnya. Karena kayak apa? Karena kita cemas saudara, karena kita panik. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk tetap tinggal tenang.
Karena saat kita tenang, kita dapat berdoa dan kita memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Yang ketiga, mengapa Tuhan menyuruh kita tenang, yaitu karena di dalam ketenangan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita terbentuk, saudara. Ketika kita tenang, berarti kita percaya kepada Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 26, saat badai mengamuk, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah saudara, Tuhan ingin kita percaya penuh kepadanya. Sehingga tidak lagi ada ruang untuk kita ragu, cemas, bahkan takut. Tapi kita memandang Dia. Yang keempat, untuk menghindari keputusan yang salah. Kita menjadi bijaksana ketika kita tenang. Di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan, orang yang tergesa-gesa langkahnya akan salah langkah. Saat kita tenang, kita terhindar dari mengambil keputusan berdasarkan emosi atau ketakutan sesaat. Jadi saudara, ketika saudara di dalam masa kepanikan, masa dalam kecemasan, jangan terburu-buru mengambil yang namanya keputusan. Tetapi tinggallah diam dulu, tenangkan diri saudara dan percaya kepadanya. Maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Yang kelima, agar kita bisa melihat kuasanya, yaitu perspektif kita menjadi berubah, saudara. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, saat bangsa Israel terjepit antara tentara Mesir dan laut terbelah, Musa berkata, "Jangan takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu diam saja." Nah saudara, ketika kita tinggal tenang, Tuhan menyuruh kita tenang supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang menurunkan kuasanya, saudara. Jadi kesimpulannya, Tuhan menyuruh kita tenang karena Dia tahu keterbatasan kita dan Dia tahu kedaulatannya. Dia ingin kita menjadi penonton yang percaya saat Dia menjadi pemeran utama, saudara, yang menyelesaikan semua masalah pergumulan kita. Ketenangan bukan ketidakadaan badai, melainkan kehadiran Tuhan di tengah badai tersebut. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa kita tetap tinggal tenang, diam di dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari ini, untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal diam, tenang di dalam hadirat Tuhan. Memandang Engkau sekalipun situasi dunia yang begitu rumit. Tapi kami tahu ketika kami berharap kepadamu, maka Engkau yang akan membela setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mari berjalanlah bersama kami di sepanjang hari ini. Setiap langkah kami, mari Tuhan yang menuntunnya. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami bawa kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk memulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.